Adik laki-lakinya ingin makan telur goreng. Namun yang mengejutkan semua orang, sang kakak langsung mengambil telur itu dan membuangnya ke tempat sampah. Melihat perilakunya yang tidak biasa, ibunya segera memarahinya tanpa bertanya lebih dulu apa yang sebenarnya terjadi. Namun setelah sang kakak menjelaskan alasan kemarahannya, ibunya pun terdiam. Sehari sebelumnya, ibu mereka mengajak kedua putranya pergi ke pedesaan. Saat sedang bersepeda, sang adik terjatuh. Begitu ibunya berlari menghampiri, seluruh perhatiannya langsung tertuju kepada si adik. Ia bahkan tidak menyadari bahwa sang kakak juga terluka. Alih-alih mengkhawatirkannya, ia justru menyalahkan kakaknya karena tidak menjaga adiknya dengan baik. Awalnya, anak itu berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya. Namun berbagai kejadian setelahnya perlahan mengubah dirinya. Suatu hari, ia jatuh sakit cukup parah. Diam-diam ia berharap ibunya akan tinggal di rumah dan merawatnya. Tetapi ibunya hanya memberikan beberapa instruksi kepada pengasuh, lalu buru-buru berangkat bekerja. Meski merasa sangat tidak enak badan, ia cukup dewasa untuk tidak memohon agar ibunya tetap tinggal. Tak lama kemudian, adiknya juga jatuh sakit. Kali ini, ibunya langsung membatalkan semua pekerjaannya dan menemani sang adik siang malam. Bahkan ayah mereka yang sedang berada di luar negeri rela terbang pulang hanya untuk merawat adiknya. Yang lebih menyakitkan lagi, setiap tahun saat ulang tahun adiknya tiba, ayah mereka selalu memesan kue ulang tahun khusus yang dibuat secara eksklusif untuknya. Sepanjang hidupnya, sang kakak tidak pernah mendapatkan perlakuan seperti itu. Meski begitu, ia tetap diharapkan ikut merayakan dengan penuh kebahagiaan. Dengan hati yang hancur, ia diam-diam kembali ke kamarnya seorang diri. Ia tidak mengerti mengapa kasih sayang orang tuanya terhadap kedua anak mereka bisa begitu berbeda. Sejak hari itu, ia menjadi semakin pendiam dan menutup diri. Suatu hari di sekolah, beberapa teman sekelas mengajaknya mengikuti lomba fotografi. Namun ia hanya menoleh sekilas dan menjawab dengan setengah hati. Sikapnya langsung membuat mereka kesal. Tidak ingin berdebat, ia memilih mengabaikan mereka. Tetapi hal itu justru memancing ejekan yang lebih keras. Setelah semua murid pergi, amarah yang selama ini ia pendam akhirnya meledak. Ia melemparkan buku-bukunya ke seluruh penjuru kelas. Ketika ibunya mengetahui kejadian tersebut, ia datang ke sekolah dan meminta maaf atas nama putranya. Masalah itu akhirnya berhasil diselesaikan. Namun setelah guru pergi, ibunya kembali tidak bisa menahan diri untuk mengkritiknya. Kali ini, sang kakak akhirnya benar-benar runtuh. Ia menceritakan semuanya kepada ibunya, tentang perlakuan pilih kasih, pengabaian yang selama ini ia rasakan, dan semua luka yang telah lama ia pendam di dalam hati. Ibunya pun terdiam tanpa kata. Baru saat itulah ia menyadari betapa besar kegagalannya sebagai seorang ibu selama bertahun-tahun.